ruhnya, fisiknya, zahir dan batinnya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, beberapa hikmah yang bisa kita ambil untuk diri saya, menasihati untuk khusus Syekh saya dan teman-teman yang sudah hadir. InsyaAllah terima kasih untuk semuanya, sambil bagikan sebagai rasa cinta kita karena Allah pada sahabat-sahabat TikTok yang lain. Barangkali di pagi hari ini ada teman-teman yang sedang bekerja, usaha, ikhtiar, dagang, atau ada yang sedang di rumah, atau ada yang sedang dalam kondisi sakit. Kita doakan. Barangkali ada teman-teman yang punya hajat, keinginan, kita doakan. Semoga yang sakit disembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan. Dengan barakah surah Al-Fatihah. Kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa zurriyyati wa abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal amilin al muallimin al arifin wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing. Bayangkan wajah ayahanda dan ibunda kita masing-masing. Minta sama Allah, bila ada ayah ibu yang masih hidup, minta sama Allah agar supaya dikasih kesehatan dan dijadikan kita anak-anak yang saleh dan salehah yang berbakti untuk mereka di masa-masa umur kita, akhir hidup kita dan akhir hidup mereka. Dan bila ada yang sudah meninggal dunia, ayah ibu kita, mudah-mudahan sama Allah, Allah ampuni dosa kita, dosa mereka, dan Allah sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Abi Musab bin Nurmi Sya'diyah binti Abdurrahman Masri Tamim bin Arsyad Khalifah binti Bullah wa anjadadi jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khalatina ammatina asdiqaina wa akribaina wa li ustadina wa li ustadi ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, bersihkan hati kita, pikiran kita, minta sama Allah dengan sungguh-sungguh di hari ini, ya. Niatkan dalam hati kita untuk talabul ilmi, untuk nuntut ilmu. Semoga dengan cara niat kita, ya, niat kita duduk di majelis ilmu, baik online ini, ya, minta sama Allah agar supaya jadi wasilah diampuni segala dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang kita ketahui itu dosa atau yang tidak kita ketahui. Ya Allah, kami ridho kepada semuanya, kami maafkan semuanya, dan ya Allah ampuni saya, maafkan saya dari segala hal-hal yang mungkin membuat jadi murkanya Allah datang kepada saya. Maafkan kami ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Teman-teman yang dirahmati Allah, buatlah hari ini menjadi peluang untuk melampaui batas. Ya. Buatlah hari ini menjadi peluang untuk melampaui batas. Hari ini adalah saat yang tepat untuk memandang ke depan dengan penuh semangat dan tekad. Ini adalah kesempatan untuk melampaui batas-batas yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Untuk mewujudkan impian dan tujuan yang selama ini kita nantikan, saat kita melangkah ke hari ini, kita membawa bersama kita potensi yang tak terbatas dan kemungkinan-kemungkinan baru yang menanti untuk dijelajahi, kawan-kawan. Setiap hari adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita yang belum terisi. Kita memiliki kekuatan untuk mengisi lembaran itu dengan cerita-cerita yang membanggakan, pencapaian-pencapaian yang luar biasa, dan momen-momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Tapi untuk mencapai hal-hal besar itu, kita perlu melangkah keluar dari zona nyaman kita dan menghadapi tantangan-tantangan dengan keberanian dan tekad yang kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Seringkali sahabat, kita terbatas oleh batas-batas yang kita letakkan sendiri. Mungkin kita merasa bahwa kita tak mampu mencapai sesuatu yang besar, atau mungkin kita merasa terhalang oleh kekuatan akan kegagalan. Tapi hari ini adalah saat yang tepat untuk mengubah pandangan tersebut. Hari ini adalah saat yang tepat untuk menghadapi ketakutan dan merangkul kesempatan-kesempatan baru yang datang ke dalam hidup kita. Melampaui batas yang pernah kita bayangkan tidak selalu mudah, kawan-kawan.
Itu semua memerlukan dedikasi yang tanpa henti, ketekunan yang kuat, dan tekad yang bulat. Tapi setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini kawan-kawan, membawa kita lebih dekat kepada cita-cita kita. Setiap keputusan yang kita buat hari ini membentuk jalan menuju masa depan yang kita inginkan. Jadi jangan biarkan hari ini hanya berlalu begitu saja tanpa arti dan makna. Jadikan hari ini sebagai tonggak sejarah dalam perjalanan kita menuju keberhasilan dan kebahagiaan kita masing-masing. Momentum adalah kunci untuk melampaui batas yang pernah kita bayangkan. Ketika kita memanfaatkan momentum ini dengan bijaksana, kita mampu mengubah hidup kita secara signifikan. Ini adalah saat untuk menantang diri sendiri, untuk mengambil resiko yang dibutuhkan, dan untuk bertindak dengan keyakinan bahwa kita memiliki potensi yang besar untuk meraih apapun yang kita impikan, saudaraku. Selain itu, melampaui batas yang pernah kita bayangkan juga melibatkan proses pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Setiap kali kita menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan, kita belajar sesuatu yang baru tentang diri kita sendiri. Kita mengembangkan kekuatan-kekuatan yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Dan kita tumbuh sebagai individu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berpengalaman. Hari ini adalah kesempatan untuk menulis bab baru dalam kisah kehidupan kita. Mari kita membuat keputusan yang cerdas dan bertindak dengan tekad yang bulat. Mari kita jadikan hari ini sebagai tonggak awal menuju pencapaian-pencapaian yang luar biasa dan kebahagiaan yang tak terhingga. Dengan semangat yang membara dan visi yang jelas, kita bisa melampaui batas-batas yang pernah kita bayangkan dan mencapai puncak-puncak keberhasilan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi saudaraku TikTok yang dirahmati Allah, mari kita mulai hari ini dengan penuh semangat dan tekad yang tak tergoyahkan. Biarkan setiap langkah kita membawa kita lebih dekat pada impian-impian kita. Biarkan hari ini menjadi tonggak sejarah yang membanggakan dalam perjalanan kita menuju kehidupan yang penuh makna dan pencapaian yang luar biasa. Jadi sahabatku, mari kita jadikan hari ini sebagai tonggak awal menuju pencapaian-pencapaian yang luar biasa dan kebahagiaan yang tak terhingga. Maka teman-teman, kebahagiaan itu adalah pilihan yang dibuat setiap hari, bukan akibat dari keadaan. Ingat itu. Kebahagiaan adalah pilihan yang dibuat setiap hari, bukan akibat dari keadaan. Kebahagiaan adalah hal yang seringkali kita kejar dalam hidup ini. Kita mencarinya di tempat-tempat yang berbeda-beda. Berpikir bahwa mungkin itu terletak pada kesuksesan, mungkin kebahagiaan terletak pada kekayaan, mungkin atau juga dalam hubungan yang sempurna. Tapi ingat, kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal semata. Sebaliknya, kebahagiaan adalah pilihan yang kita buat setiap hari. Tidak peduli dalam keadaan apapun kita berada. Pemahaman bahwa kebahagiaan adalah sebuah pilihan adalah awal dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan berarti, kawan-kawan. Terkadang kita cenderung membiarkan keadaan eksternal menentukan perasaan kita. Kita mungkin merasa bahagia ketika segalanya berjalan lancar dan merasa sedih ketika menghadapi tantangan atau kegagalan. Tapi ingat saudaraku, dalam hal ini kebahagiaan menjadi sesuatu yang rapuh dan bergantung pada apa yang terjadi di sekitar kita. Kan itu yang terjadi. Pada kenyataannya, kebahagiaan yang berkelanjutan berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini adalah hasil dari cara kita memandang dunia dan cara kita meresponnya. Ketika kita memilih untuk bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini, detik ini, melihat sisi baik dari setiap situasi, dan merayakan pencapaian kecil hari-hari ini dalam sehari-hari, kita sedang membangun fondasi kebahagiaan yang kuat, saudaraku. Jadi kebahagiaan juga melibatkan kesadaran diri dan penerimaan terhadap diri sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menerima diri sendiri? Bagaimana mungkin alam ini akan bisa menerima kita? Lalu kita aja nggak nerima diri kita hari ini. Yuk, terima dulu segala sesuatunya, syukuri, nikmati, jalani. Jadi kebahagiaan juga melibatkan kesadaran diri dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kalau sudah kita menerima diri sendiri, insya Allah alam akan menerima kita. Bagaimana mungkin alam akan menerima diri kita kalau kita sendiri tidak menerima diri kita sendiri? Ini berarti menghargai kualitas-kualitas unik yang membuat kita menjadi diri kita sendiri, tanpa perlu membandingkan diri kita dengan orang lain atau memenuhi standar eksternal yang tidak realistis. Ketika kita menerima dan juga kita mencintai diri kita sendiri dengan tulus, kita membuka pintu untuk kebahagiaan yang mendalam dan berkelanjutan, saudaraku. Sahabat TikTok yang dirahmati Allah,
Pilihan untuk menjadi bahagia tidak berarti mengabaikan kesedihan atau kesulitan. Sebaliknya, itu adalah tentang cara kita merespon dan tumbuh dari pengalaman-pengalaman ini. Kita bisa belajar dari setiap rintangan dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kebahagiaan yang kita pilih setiap hari juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita hidup dengan penuh semangat dan kegembiraan, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang sama. Kita menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung di sekitar kita, di mana setiap orang merasa dihargai dan didukung untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Pilihan untuk hidup bahagia juga melibatkan keputusan untuk mengelola stres dan mengatasi tantangan dengan cara yang sehat. Ini mungkin melibatkan praktik-praktik seperti meditasi, olahraga, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Dengan memprioritaskan kesehatan mental dan emosional kita, kita memberi diri kita sendiri fondasi yang stabil untuk kebahagiaan yang berkelanjutan. Akhirnya, kebahagiaan adalah tentang menemukan makna dalam kehidupan dan merayakan perjalanan kita sendiri. Ini adalah tentang menjalani hidup dengan penuh maksud, memperjuangkan hal-hal yang kita cintai, dan membangun hubungan yang mendalam dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengakui bahwa kebahagiaan adalah pilihan yang dibuat setiap hari, kita memegang kendali atas kehidupan kita dan membangun masa depan yang lebih cerah dan lebih memuaskan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Jadi pilihan untuk menjadi bahagia tidak berarti mengabaikan kesedihan atau kesulitan. Teman-teman, jika tidak sekarang, kapan lagi? Jangan tunda untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, kawan-kawan. Di kehidupan ini seringkali kita tergoda untuk menunda hal-hal yang penting bagi kita. Kita berpikir bahwa ada waktu yang lebih baik di masa depan untuk memulai sesuatu, untuk merubah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tapi pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, jika tidak sekarang, kapan lagi? Nah, keputusan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri tidak boleh ditunda-tunda. Ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan menuju pertumbuhan pribadi dan pencapaian yang luar biasa. Setiap hari yang kita lewati, tanpa mengambil langkah-langkah menuju tujuan kita adalah hari yang hilang dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Seringkali kita menemukan alasan-alasan untuk menunda perubahan yang diperlukan. Mungkin kita merasa tidak siap, atau mungkin kita takut akan perubahan yang akan terjadi. Tapi perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, yang hanya dengan menghadapinya dengan penuh keberanian dan tekad yang kuat, kita dapat mencapai potensi penuh pada diri kita sendiri. Menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri melibatkan mengeksplorasi diri yang dalam dan komitmen untuk terus berkembang, saudaraku. Itu berarti memperbaiki kelemahan-kelemahan kita, memanfaatkan kekuatan kita, dan menghadapi tantangan dengan sikap yang positif dan tekad yang bulat. Ini adalah tentang mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita dan mengejar impian kita dengan penuh semangat. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada saat ini, detik ini. Saudaraku, TikTok yang dirahmati Allah, tidak ada waktu yang lebih baik daripada saat ini, hari ini, detik ini, untuk memulai perubahan. Hari ini adalah hari di mana kita bisa memutuskan untuk mengambil kendali atas masa depan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Untuk merangkul perubahan yang diperlukan, dan untuk melangkah maju dengan keyakinan bahwa kita dapat mencapai apapun yang kita impikan. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi langkah-langkah menuju kesuksesan dan kebahagiaan kita, saudaraku. Keputusan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri adalah keputusan yang layak kita ambil sekarang, detik ini. Bukan nanti, bukan besok. Paham? Ini adalah tentang menghargai waktu yang kita miliki dan menggunakan setiap momen dengan bijaksana untuk mencapai potensi kita yang sejati. Melangkah maju dalam perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita sendiri juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita hidup dengan integritas dan komitmen untuk pertumbuhan pribadi, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa didorong dan didukung untuk mencapai potensi mereka yang tertinggi. Jadi, saudaraku TikTok yang dirahmati Allah, mari kita tinggalkan keengganan dan keraguan di belakang kita. Mari kita ambil langkah pertama menuju perubahan yang positif dan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja.
Jika tidak sekarang, kapan lagi saudaraku? Ini adalah saat yang tepat untuk mengubah impian menjadi kenyataan dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi keputusan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri adalah keputusan yang layak kita ambil sekarang, bukan nanti. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Semoga terinspirasi dan Al-Fakir minta maaf, minta ridhonya bila ada kalam-kalam yang kurang berkenan. Mohon dikoreksi, mohon dibenarkan lagi. Jangan lupa untuk terus, nggak hanya layarnya yang ditap-tap, tapi juga tap-tap hati untuk zikir kepada Allah. Itu lebih penting. Ya, itu lebih penting. Nggak cuman layarnya doang. HP-nya sampai pecah-pecah di tap-tap. Sampai posisi kelingking jadi jempol. Jempol jadi jempol kaki. Tapi juga hati. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Nah, Itu depannya tuh kalau nggak salah. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Begitu bukan? Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Siapa yang nanya? Oten apa siapa tuh? Jadi segolongan ahli kitab tuh ingin menyesatkan kamu. Padahal mereka tidak menyesatkan siapapun kecuali diri mereka sendiri, akan tapi mereka itu tidak sadar. Wa ma yash'urun. Jadi usaha segolongan ahli kitab itu akan sia-sia belaka, ya, dan tipu daya mereka itu akan menimpa mereka sendiri. Dia nipu orang gini. Padahal dia lagi nipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena perbuatan mereka itu selalu diarahkan kepada apa? Pada tujuan untuk menyesatkan orang mukmin, orang yang percaya kepada Allah. Gitu loh. Jadi mereka tuh tidak mempunyai kesempatan untuk memperhatikan cara mendapatkan petunjuk. Mereka nggak dapat itu. Cara mendapatkan petunjuk aja mereka nggak dapat. Boro-boro Tuhan kasih petunjuk dia. Kan gitu. Makanya pandangan mereka akan tertutup sehingga tidak dapat melihat kebenaran ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Boleh dikatakan bahwa mereka itu tidak berpikir, ya, sebagaimana mestinya. Ya bayangin mereka gimana mau mikir. Gimana mau mikir? Tuhannya aja ibaratnya mati aja dia iyakan. Coba mereka mau berpikir. Ini Al-Imran ayat 69 ya tadi. 69. Waddat ta'ifatun gitu masa. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi. Law yudillunakum. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Nggih. Ya, itu dia. Ya kayak gitu. Apalagi? Itu udah jelas itu. Memang aja dirunut itu. Dirunut. Karena mereka itu mencampur adukan antara kebaikan, kebatilan dengan kebatilan tadi, kebaikan dicampur aduk. Coba teman-teman bayangin. Mungkinkah kita itu bisa makan soto dicampur sama duren? Cuman Ani doang yang mau tuh dibilang enak. Soto campur pakai duren. Campur-campur, bukan pada porsinya. Kebayang nggak? Gitu. Paham ya? 72-nya dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang dan ingkarilah di akhirnya agar mereka kembali kepada kekafiran. Iya. Nah, muakkad. Ada sunnah ghairu muakkad juga gitu. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, sambil sarapan, teman-teman yang belum sarapan nggak enak juga ya sambil makan. Jadi amalan atau ibadah sunnah yang mana muakkad itu adalah yang sangat dianjurkan, ya, dan ditekankan untuk dikerjakan karena Rasulullah senantiasa melakukannya dan hanya meninggalkannya sesekali tanpa alasan khusus. Jadi jika dikerjakan ya mendapatkan pahala, kan namanya sunnah. Jadi kalau sunnah muakkad, amalan ibadah yang sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Sering disebut dengan amalan yang disebut sunnah muakkad yang sangat dikuatkan.
Ya. Nah, Rasulullah mengerjakannya dan nggak pernah meninggalkannya. Kecuali ada liddarurah, karena alasan tertentu. Gitu loh. Makanya perbedaannya dengan fardu. Kalau fardu kan sesuatu yang wajib. Ya. Dosa kalau ditinggalin. Tapi kalau sunnah muakkad, ya kalau ditinggalin ya nggak dosa. Cuman sangat dikerjakan. Seperti apa sih sunnah muakkad itu? 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu muakkad tuh, sunnah muakkad namanya. Ya. Seperti lain sunnah muakkad itu apa? Kurban, tahajud, taraweh, tahiyatul masjid. Ya itu muakkad. Paham sampai sini teman-teman? Ya belajar. Cara memahaminya belajar. Gimana bisa dipahami kalau dia nggak belajar? Iya kan? Sunnah yang paling utama itu apa Ustadz? Yang benar-benar dianjurkan gitu apa Ustadz? Bukan sunnah yang paling utama, kan tadi udah dibahas. Sunnah muakkad tadi, yang nggak pernah ditinggalkan Nabi. Sunnah-sunnah yang nggak pernah ditinggalkan Nabi, taraweh, tahajud, kan gitu. Itu sunnah itu, muakkad, berkurban, itu sunnah, nggak pernah ditinggalkan. Bukan sunnah yang paling utama. Bukan masalah sunnah yang paling utama pertanyaannya, namanya sunnah muakkad. Kalau kita mampu kerjain, gitu, paham ya? Kalau nggak mampu, jangankan masalah sunnah, rukun aja. Kalau dia nggak mampu, nggak boleh dikerjain. Apa? Haji, wahijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Pergi haji itu rukun, tapi bagi yang mampu. Ya, kalau nggak mampu, ya jangan. Gitu, paham ya? Apalagi sunnah. Kadang ya, Ustadz, itu ada yang berangkat haji itu pakai sampai nyuri, korupsi segala, itu gimana itu? Ya, kalau masalah pertanian diairi dengan pengairan. Itu berapa persen Pak Ustadz? Soalnya kan ini lagi diomongin, makanya didengerin, diomongin ini lagi diomongin. Jangan kita ngomong situ ngomong. Gitu loh. Kalau situ ngomong saya ngomong nggak paham. Tapi kalau delay ya DL, berarti sinyalmu yang jelek atau sinyalku yang jelek, kan gitu. Kalau zakat yang pertanian wajib dikeluarkan dari hasil panen ketika dia mencapai nisab. Apa itu? Ambang batas minimal dan haul 1 tahun. Jika berlaku dengan kadar apa? 5%. Untuk apa kalau 5%? Untuk hasil pertanian yang diairi dengan pengairan. Dan 10% untuk yang diairi dengan air hujan atau mata air. Kan gitu. Udah kelas, apalagi kalau dia dengan cara dana untuk pengairannya itu bukan dengan air hujan atau mata air, maka 5%. Tapi kalau dengan air hujan atau mata air berarti 10%. Sudah, apalagi? Gak ada lagi kan? Nah, batasnya kapan wasok ukurannya? Ada 5 wasok. Berarti sekitar berapa? 653 lah kilogram lah beras. Itu loh. Jadi kadarnya itu 5% kalau dikeluarkan untuk hasil pertanian yang diairi dengan contoh sarana pengairan, irigasi, buatan, dibeli dan segala macam. Itu. Paham? Gitu. Ustadz, izin nanya lagi Ustadz. Kan di sini kan ada semacam arisan Ustadz. Jadi setiap jamaah itu ngumpul uang untuk apa? Semacam koperasi begitu Ustadz. Terus? Tapi di arisan ibu-ibu begitu dah Ustadz. Berarti nanya hukum arisan menurut para ulama gitu. Hukum yang ngumpulin uang itu Ustadz. Contoh kumpul uang terus minjam di situ. Beda-beda hukum tentang masalah arisan nih. Mayoritas membolehkan dengan syaratnya apa kalau membolehkan? Ya syaratnya tidak mengandung unsur riba, tidak boleh ada yang namanya perjudian unsurnya, dan tidak ada kejelasan gharar, tidak boleh. Dan diniatkan untuk tolong menolong, mempererat silaturahmi, boleh.
Jadi arisan pada dasarnya dibolehkan karena termasuk muamalah, transaksi antara manusia yang hukum asalnya adalah boleh. Tapi nanti akan jadi tidak boleh, ya kondisinya jadi boleh mubah. Pertama niatnya benar, diniatkan untuk saling bantu, mempererat silaturahmi atau untuk kegiatan yang bermanfaat, pengajian, bukan untuk hal yang buruk. Ya. Dan tidak boleh di dalamnya ada unsur riba, tambahan uang yang menjadi keuntungan bagi pihak tertentu dalam transaksi arisan. Ntar kita dapat nih 10 juta, nanti orang yang itu dari kumpulkan kita ini 10 bulan, ya kan, sejuta, kumpul berapa puluh orang, kan gitu. Tapi ntar duitnya dipotong ini, gitu. Itu enggak boleh tuh. Harus ada transparansi mekanismenya. Kalau dia ridho, disepakati bersama, jangan sampai horor, gitu loh. Contoh gini Ustaz, kan ada contoh 10 orang kumpul itu 1 juta per orang, baru buat koperasi gitu Ustaz, dikumpul-kumpul baru boleh pinjam di situ. Tadi kan sudah saya bilang, apapun mau dibikinnya, mau kumpul-kumpul kayak, mau pecah-pecah kayak, mau dibikinnya nggak kumpul-kumpul kayak, asalkan niatnya untuk ta'awun, untuk tolong menolong, arisan itu dianggap boleh. Karena memang perintahnya Allah surat Al-Maidah untuk saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kan gitu. Nah, di situ ada Bukan namanya arisan sih takaful. Ustaz. Tapi tadi ada ngomong arisan. Kalau Cuma arisan babnya arisan. iya, Kalau babnya masalah bukan tapi arisan, di jangan dalamnya arisan. Itu. di dalamnya arisan itu Ustaz, buat koperasi gitu Ustaz. Mau namanya koperasi, mau operasi, mau persisi, mau apa, kalau memang tujuannya untuk manfaat orang banyak, boleh. Yang penting tidak ada unsur goror. Tujuannya umpama ta'awun, tolong menolong, tujuannya takaful, solidaritas. Ya. Dan tidak boleh menimbulkan doror, menimbulkan bahaya. Yang koperasi tiba-tiba kan dari arisan, ada koperasi karena duitnya kumpul banyak, jadikan koperasi untuk nolong orang. Tapi tiba-tiba nolong orangnya cuman saudaranya sendiri, yang lain nggak dikasih. Ya itu juga haram. Masih nggak jelas juga. Sekarang tuh banyak hal-hal yang kelihatan bantu orang, tapi padahal dia lagi bantu dirinya sendiri. Cuma ngerekrut orang untuk kumpul banyak duitnya, padahal untuk memperluas, memperbagus usaha keluarga sendiri. Nah itu nggak boleh, itu haram. Ngapain pakai ikut-ikut yang nggak jelas? Ikut yang jelas-jelas. Daripada ngumpulin sejuta duit kita setiap bulan, emang nggak bisa ngumpulin di kasur sendiri? Itu loh. Masih nggak paham? Contoh loh Ustaz ya, kan pinjam 1 juta, pengembaliannya lebih dari 1 juta gitu. Haram, udah gitu. Nggak usah pakai haram, itu termasuk riba itu. Nanya-nanya begitu kok lama-lama. To the point, kalau ada minjem, ada yang lebihan, itu haram udah.